Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Berjumpa kembali dengan MTT PDM Kota Batu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kaifiyatul wudu, cara berwudu dalam himpunan putusan tarjih Kitab Thaharah. Dalam himpunan putusan tarjih Kitab Thaharah tentang kaifiyatul wudu atau cara berwudu terdapat 24 putusan. Dalam pembahasan kali ini akan dibahas menjadi 4 bagian. Yang pertama, putusan nomor 1 sampai 6 beserta dalilnya. Kemudian putusan nomor 7 sampai 12 beserta dalilnya. Yang ketiga, putusan nomor 13 sampai 18 dan juga beserta dalilnya. Yang terakhir, putusan nomor 19 sampai 24 beserta dalil-dalilnya. Mari kita mulai dari yang pertama, yaitu putusan nomor 1 sampai dengan nomor 6. Putusan nomor 1 disebutkan, Idza tawadda'ta faqul bismillahirrahmanirrahim. Apabila Anda hendak berwudu, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Mukhlishon niyataka lillah. Dengan mengikhlaskan niat Anda karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waghsil kafaika thalathan. Dan basuhlah telapak tanganmu sebanyak 3 kali. Wastanna bil araq au nahwihi. Gosoklah gigimu dengan kayu araq atau semacamnya. Thumma tamatmat wastanshik min kaffin wahidin wastanthir. Taf'al dzalika thalathan. Kemudian berkumurlah dan isaplah air dari telapak tangan sebelah dan berkumurlah. Kamu kerjakan yang demikian itu sebanyak 3 kali. Dan yang keenam, wabalik fihima malam takun so'iman. Sempurnakanlah dalam berkumur dan mengisap air itu apabila kamu sedang tidak berpuasa. Apakah yang mendasari putusan-putusan ini? Mari kita lihat dalil-dalil yang digunakan. Pada putusan nomor 1 ada 2 dalil. Yang pertama, li khabarin Nasa'i bi isnadin jayyidin tawadda'u bismillah. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar fi takhrij ahaditsil azkar, hadza hadisun hasanun sahih. Qala an-Nawawi ba'da iradil hadis an Anas bitulihi wa isnaduhu jayyid. Didasarkan pada hadis dari An-Nasa'i dengan sanad yang baik, yaitu wudulah kamu dengan membaca bismillah. Ibnu Hajar mengatakan dalam kitab Takhrijul Ahadis Al-Azkar bahwa hadis ini hasan sahih. Imam An-Nawawi setelah membawakan hadis dari Anas secara keseluruhan menyatakan bahwa hadis itu sanadnya baik. Yang kedua, wali hadis kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim aqta. Rawahu Abdul Qadir Ar-Ruhawi an Abi Hurairah. Dan menurut hadis, segala perkara yang berguna yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim tidak sempurna. Diriwayatkan oleh Abdul Qadir Ar-Ruhawi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Adapun yang mendasari putusan kedua di hadis innamal a'malu binniyat. Berdasarkan hadis sesungguhnya pekerjaan atau suatu amal itu disertai dengan niatnya.
Kemudian pada putusan ketiga, dasar yang digunakan adalah li hadisi Humran. Inna Utsman da'a bi wadu'in fa ghassala kaffaihi thalatha marrat thumma tamatmada wastanshaqa wastanthara thumma ghassala wajhahu thalatha marrat thumma ghassala yadahu al-yumna ila al-mirfaq thalatha marrat thumma al-yusra mithla dhalik thumma masaha bi ra'sihi thumma ghassala rijlahu al-yumna ila al-ka'bayn thalatha marrat thumma al-yusra mithla dhalik thumma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i hadha muttafaqun alaih. Berdasarkan hadis dari Humran ini adalah Maula Utsman, mantan budaknya Utsman. Sesungguhnya Utsman telah meminta air wudu, maka dicucinya kedua telapak tangannya 3 kali, lalu beliau berkumur dan mengisap air dan menyemburkan. Kemudian membasuhnya 3 kali, yaitu membasuh wajah. Lalu membasuh tangannya yang kanan sampai sikunya 3 kali, dan yang kiri seperti demikian. Kemudian mengusap kepalanya, lalu membasuh kakinya yang kanan sampai kepada kedua mata kaki 3 kali, dan yang kiri seperti itu pula. Lalu beliau berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu seperti wuduku ini. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian putusan keempat didasarkan pada 2 hadis. Di hadis lau la an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu. Akhrajahu Malik wa Ahmad wa Nasa'i wa sahahahu. Berdasarkan hadis, kalau aku tidak khawatir akan menyusahkan umatku, niscaya aku perintahkan kepada mereka untuk bersiwak, yaitu menggosok gigi pada setiap akan berwudu. Diriwayatkan oleh Imam Malik, Ahmad dan Nasa'i serta disahihkannya. Yang kedua, wali hadis rawahul Bukhari fi tarihihi wa Tabrani an Abi Khairatas Subahi radhiyallahu an. Kuntu fi wabdi Abdul Qais alladzina wafadu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa amara lana bi araqin faqala istaqu bihadza. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam tarikhnya dan At-Tabrani dari Abu Khairah As-Subahi, dulu saya termasuk utusan Abdul Qais yang menghadap Rasulullah. Maka Rasulullah menyuruh mengambilkan kayu arok, lalu bersabda, bersiwaklah kalian dengan kayu ini. Kemudian putusan kelima, dalil yang mendasarinya adalah 1. Li hadis Humran al-Mutaqaddim anifan, yaitu hadisnya Humran yang sudah disebutkan. Wali hadis Ali radhiyallahu anhu fi sifatil wudu, dan berdasarkan hadis dari Ali radhiyallahu anhu dalam hal berwudu. Tsumma tamatmada wastansara thalathan akhrajahu Abu Daud wan Nasa'i. Kemudian beliau berkumur dan menyemburkan air sebanyak 3 kali. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i. Kemudian wali hadis Abdullah bin Zaid fi sifatil wudu, thumma adkhala yadahu famatmada wastansaqa min kaffin wahidin yaf'alu dzalika thalathan muttafaqun alaih. Dan karena hadis dari Abdullah bin Zaid dalam sifat wudu, kemudian memasukkan tangannya, maka berkumur dan mengisap air dari telapak tangan sebelah atau telapak tangan satu, yaitu yang kanan. Beliau mengerjakan demikian sebanyak 3 kali. Wali hadisi Abi Hurairah amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-matmadah wal istinsyaq, rawahu Daruqutni. Dan menurut hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah memerintahkan berkumur dan mengisap air, diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni. Adapun putusan keenam didasarkan pada hadis Laqid bin Saburah, asbigil wudu wa khallil bainal asabi wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Akhrajahul arba wa sahahahu Abu Huzaimah. Karena hadis Laqid bin Saburah,
sempurnakanlah wudu, selai-selailah di antara jari-jari, dan sempurnakanlah dalam mengisap air kecuali kamu sedang berpuasa. Diriwayatkan oleh 4 imam, Abu Daud, An-Nasai, Tirmizi, dan Ibnu Majah, serta disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Wa fi riwayatid Daulabi sahaha Ibnu Al-Qattan isnadaha, idza tawadda'ta fa'ablig fil matmadah wal istinsyaq ma lam takun sha'iman. Dalam riwayat Daulabi yang disahihkan oleh Ibnu Qattan dalam isnadnya, apabila kamu berwudu maka sempurnakanlah dalam berkumur dan mengisap air, kecuali kalau kamu sedang berpuasa. Itulah dalil-dalil yang mendasari putusan nomor 1 sampai dengan nomor 6. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, putusan nomor 7 sampai dengan 12. Pada putusan nomor 7 disebutkan, "Tsumma ghsil wajhaka thalathan." Kemudian basuhlah mukamu 3 kali. Bimassil ma'qain, dengan mengusap 2 sudut matamu. Wa italati ghaslihi, dan lebihkanlah dalam membasuhnya. Ma'addalki, yaitu dengan digosok. Wa takhallal lihyataka, dan selai-selailah jenggotmu. Summa ghsil yadaika ma'al mirfaqain biddalki thalathan. Kemudian basuhlah kedua tanganmu dan kedua sikumu dengan digosok sebanyak 3 kali. Inilah putusan nomor 7 sampai 12. Apa yang mendasarinya? Mari kita lihat. Dalil-dalil putusan nomor 7 sampai 12. Putusan nomor 7. Lil ayatil madhkura fil muqaddimah faghsilu wujuhakum. Berdasarkan ayat yang tersebut dalam pendahuluan, yaitu surat Al-Maidah ayat 6, faghsilu wujuhakum. Basuhlah atau cucilah muka kalian. Dan wali hadisi Humran al-mutaqaddim fis salis. Dan juga hadisnya Humran yang telah disebutkan pada putusan nomor 3, dalil putusan nomor 3. Tsumma ghasala wajhahu thalatha marrat. Kemudian membasuh mukanya sebanyak 3 kali. Putusan nomor 8, wali hadisi Abu Daud bi isnadin jayyidin an Abi Umamah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahul ma'qain fil wudu. Menurut hadis dari Abu Daud dengan isnad yang baik dari Abu Umamah, Rasulullah mengusap 2 sudut mata dalam berwudu. Kemudian putusan nomor 9, lima thabata min hadisi Abi Hurairah inda Muslim annahu sallallahu alaihi wasallam qala, antumul gurrul muhajjalin yaumal qiyamah min isbagil wudu. Faman istata'a minkum falyutil gurratahu wa tahjilahu. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, kamu sekalian akan bersinar pada wajah, kaki, dan tangan di hari kemudian, sebab menyempurnakan wudu. Maka siapa yang mampu di antara kalian melakukannya, supaya melebihkan sinarnya tersebut, yaitu dengan menyempurnakan pencucian atau pembasuhan muka, kaki, dan tangan. Putusan nomor 10, li hadisi Abdullah bin Zaid bin Asim anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a wa ja'ala yaqulu hakadha yadluk, rawahu Ahmad. Berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid bin Asim bahwa Rasulullah berwudu, maka beliau mengerjakan demikian, yakni menggosok. Yadluk. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dalil putusan nomor 11, li hadisi Utsman bin Affan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatakhallal lihyatahu fil wudu, akhrajahu Tirmidzi wa sahahahu Zaimah wa Daruqutni wal Hakim. Karena hadis Utsman bin Affan bahwa Rasulullah menyela-nyelai janggutnya dalam berwudu. Demikian diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah, Daruqutni, dan Al-Hakim. Adapun putusan 12, lil ayatis sabiqah,
berdasarkan ayat pada pendahuluan, ayat surat Al-Maidah ayat 6, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kalian sampai ke siku. Juga wali hadis Humran al-mutaqaddim fit thalis, berdasarkan hadis Humran yang merupakan Maula Utsman pada dalil putusan nomor 3. Thumma ghasala yadahu al-yumna ilal mirfaq thalatha marrat thumma al-yusra mithla dzalik. Lalu membasuh tangannya yang kanan sampai sikunya 3 kali, dan yang kiri seperti itu pula. Wali hadis Abdullah bin Zaid bin Asim anifan, wa hadisihi aidan, qala inna nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi thulutsai mud, wa ja'ala yadluku zira'aihi, akhrajahu Ahmad wa sahahu Ibnu Huzaimah. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Zaid yang telah disebutkan pada putusan nomor 10, dan juga hadisnya bahwa Nabi SAW diberi 2/3 mud atau 1,5 liter, lalu menggosok 2 lengannya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Selanjutnya pada bagian ketiga, putusan nomor 13 sampai 18. Wa khallilil asabi', dan selai-selailah jari-jarimu. Ma'a italati ghusliha, dengan melebihkan membasuh kedua tanganmu. Wabda bil yumna, mulailah dengan yang kanan. Thummamsah bi ra'sika, lalu usaplah kepalamu. Au binasiyatika wa 'alal imama, atau ubun-ubunmu dan di atas surbanmu. Bi imraril yadain min muqaddamihi ilal qafa wa raddihima ilaihi, yaitu dengan menjalankan kedua telapak tangan dari ujung rambut atau dari ujung wajah, bagian awal tumbuhnya rambut di depan, hingga tengkuk dan dikembalikan lagi pada permulaan. Inilah putusan nomor 13 dan 18. Apa yang mendasarinya? Dalil putusan nomor 13, li hadis Laqid bin Saburah al-mutaqaddim fi sadis wa khallil bainal asabi, berdasarkan hadisnya Laqid bin Saburah pada putusan nomor 6, di mana Nabi mengatakan wa khallil bainal asabi, selai-selailah di antara jari-jari. Putusan nomor 14 didasarkan pada hadis Abi Hurairah al-mutaqaddim fit tasi' falyutil ghurratahu wa tahjilahu, yaitu hadisnya Abu Hurairah pada putusan nomor 9, supaya melebihkan sinar muka, tangan, dan kaki. Artinya memperpanjang basuhan pada wajah, tangan, dan kaki. Kemudian putusan nomor 15 didasarkan pada an Aisyah annaha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayamun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi, muttafaqun alaih. Menurut yang diriwayatkan oleh Aisyah, telah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka untuk mendahulukan kanannya dalam memakai sandal, bersisir, bersuci, dan segala halnya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Adapun putusan nomor 16 sampai dengan 18 diriwayatkan berdasarkan ayat wamsahu biru'usikum dalam surat Al-Maidah, yaitu basuhlah kepalamu atau usaplah kepalamu, dan wali hadis Humran al-mutaqaddim fi salis summa masa bi ra'sihi. Begitu juga dengan hadis Humran pada putusan nomor 3, kemudian mengusap kepalanya. Putusan nomor 17, wali hadisil Mughirah inda Muslim wa Abi Daud wa Tirmidzi annahu sallallahu alaihi wasallam tawaddo'a wa masaha binasiyatihi wa 'alal imam. Menurut hadisnya Mughirah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu lalu mengusap ubun-ubun dan di atas surbannya.
Putusan nomor 18 didasarkan pada hadis Abdullah bin Zaid bin Asim fi sifatil wudu qala wa bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhaba bihima ila qafahu thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu rawahu muttafaqun alaih. Berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid bin Asim dalam sifat wudu, ia berkata, dan memulai dengan permulaan kepalanya sehingga menjalankan kedua tangannya sampai pada tengkuknya, kemudian mengembalikan pada tempat permulaan, yaitu dalam membasuh kepala. Bagian terakhir, putusan nomor 19 sampai dengan 24. Summamsah al-uzunain zahirahuma bil ibhamain wa batinahuma bis sababatain. Kemudian usaplah kedua telingamu, sebelah luarnya dengan dua ibu jari dan sebelah dalamnya dengan telunjuk. Thumma ghsil rijlaika ma'al ka'bain biddalki thalathan. Lalu basuhlah kedua kakimu beserta kedua mata kaki dengan digosok 3 kali. Wa khallilil asabi' ma'a italati ghuslihima. Dan selai-selailah jari-jari kakimu dengan melebihkan atau membasuh keduanya. Wabda bil yumnah, dan mulailah dengan yang kanan. Wa ta'ahad ghuslahuma, dan sempurnakanlah membasuh kedua kaki itu. Yang terakhir, summa qul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Kemudian ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sebagai doa setelah berwudu. Apa yang mendasari putusan-putusan tersebut? Mari kita lihat. Putusan nomor 19 didasarkan pada hadis Abdullah bin Umar fi sifatil wudu. Qala thumma masaha bi ra'sihi wa adkhala isba'aihi as-sababatain fi uzunaihi wa masaha bi ibhamaihi ala zahiri uzunaihi. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahahu Ibnu Huzaimah. Menurut hadis Abdullah bin Umar tentang sifat wudu, ia berkata, lalu Nabi mengusap kepalanya dan memasukkan kedua telunjuknya pada kedua telinganya dan mengusap kedua ibu jari pada kedua telinga bagian luar, serta kedua telunjuk mengusap pada kedua telinga yang bagian dalam, serta kedua telunjuk mengusap pada kedua telinga yang bagian dalam. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i, disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Dalil putusan nomor 20 berdasarkan ayat wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah kaki kalian sampai dengan mata kaki. Juga wali hadisi Humran al-Mutaqaddim fi tsalis, berdasarkan hadisnya Humran Maula Utsman yang terdapat dalam putusan nomor 3. Thumma ghasala rijlahul yumna ilal ka'bain thumma al-yusra mithla dzalika. Wa hadis Abdullah al-Mutaqaddim fil ashir yadlu, dan juga hadisnya Abdullah yang terdapat dalam putusan nomor 10, yaitu menggosok. Kemudian dalil putusan nomor 21 li hadis Laqit bin Saburah al-Mutaqaddim fi sadis wa khallil bainal asabi. Berdasarkan hadisnya Laqit bin Saburah pada putusan nomor 6, yaitu selai-selailah di antara jari-jari, yaitu jari-jari kaki. Dan juga wa hadisi Abi Hurairah fitasi falyutil ghurratahu wa tahjilahu. Dan hadisnya Abu Hurairah pada putusan nomor 9 supaya melebihkan sinar muka, tangan, dan kakinya dalam membasuh atau mencuci keduanya. Kemudian dalil putusan nomor 22 di hadis Aisyah al-Mutaqaddim fil khamis asar kana yuhibbu tayammun. Berdasarkan hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang tersebut pada putusan nomor 15, Rasulullah suka mendahulukan bagian kanan, baik dalam bersuci, bersisir, maupun memakai sandal.
Sedangkan dalil putusan nomor 23 di hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anna rajulan jaa Rasulullah sallallahu wa qad tawadda'a wa taraka ala qadamaihi mithla mawdi'iz zuhur. Wa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irji wa ahsinil wudu. Qala faraja'a fatawadda'a fa shalla. Akhrajahu Muslim wa Abu Daud wa li hadis wailun lil a'qabi minan nar muttafaqun alaih an Ibni Umar wa Ibnil As. Berdasarkan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, sungguh telah datang seseorang kepada Nabi Muhammad. Ia telah berwudu, tapi telah meninggalkan sebagian kecil telapak kakinya selebar kuku. Maka Rasulullah bersabda, kembali dan perbaiki wudumu. Berkata Umar, orang itu pun kembali dan berwudu lalu kemudian sholat, diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud. Juga berdasarkan hadis, neraka wail bagi orang yang tidak sempurna mencuci tumitnya. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dari Ibnu Amr bin As. Yang terakhir, dalil putusan nomor 24. Lima ruwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala annahu qala anifan ma minkum min ahadin yatawadda wa yusbighul wudu thumma yaqul la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul illa futihat lahu abwabal jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyuha syaa. Berdasarkan hadis Umar bin Khattab bahwa dia berkata, Nabi tadi bersabda, tidak ada seorang dari kalian yang berwudu dengan sempurna lalu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, melainkan akan dibukakan baginya pintu surga yang 8 yang dapat dimasuki dari manapun yang ia kehendaki. Diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad dan Abu Daud. Demikianlah putusan tadi berkaitan dengan cara berwudu. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.